Assalamualaikum Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk direpotin malam ini untuk kami lakukan wawancara. Sebelumnya, perkenalin nama saya Muhammad Mirza dan dari teman-teman lain juga bisa kenalan terlebih dahulu biar enak nanti untuk ngobrol dan wawancaranya gitu ya. Ya, boleh silahkan. Perkenalkan nama saya Agatha Rosalia Widiawati, biasa dipanggil Agatha. Salam kenal, Agatha. Kenal, Bu. Salam kenal Ibu, perkenalkan saya Sofi Rahmawati, biasa dipanggil Sofi. Salam kenal, Sofi. Ya, Perkenalkan nama saya Muhammad Rizkan Kudan. Ya, salam kenal, Rizkan. Sebelum kami untuk wawancaranya, Ibu mungkin bisa kenalan juga nih biar lebih asik ngobrol nanti dan lebih enak aja. Jadi saling tahu juga nama ibunya dan gimana. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ibu Erwita Sudartini. Sekarang saya berusia 56 tahun. Sebagai komisaris, kita tidak bisa ikut dalam manajemen di perusahaan karena kita nggak ada hubungan langsung dengan perusahaan. Kita itu sebagai komisaris hanya menerima laporan dalam bentuk nanti dalam bentuk laporan keuangan. Yang perusahaan saya bergerak di bidang freight forwarding, namanya PT Indo Trans Arthur, berdiri tanggal 3 Maret 2011 ya. Itu bergerak dengan jasa pengiriman ya. Kita pengiriman melalui darat, laut, dan udara. Kita kantor ada di Jakarta Timur. Lokasi ada di Jakarta Timur, di Gedung Pembina Graha. Mungkin dari saya terlebih dahulu untuk pertanyaannya itu sih dari awal bagaimana sih proses bisnis yang dijalani oleh perusahaan Ibu oleh perusahaan tersebut lah Bu? Bagaimana sih proses bisnis yang dilakukan gitu. Tadi kan kalau Ibu Proses apa? proses bisnisnya kan tadi itu bergerak di Oh, bidang pengirimannya ya Bu. Nah, itu iya. bagaimana proses bisnisnya berjalan dalam sehari-hari? Oh ya, kita itu kalau namanya pengiriman, bisa kita itu dapat PO dulu ya atau DO dulu ya dari customer atau dari klien ya untuk mengirim barang misalnya tujuan kemana. Kalau misalnya kita pakai tracking itu ya kita hanya membutuhkan truk ya. Misalnya dia mau pakai apa nih? Misalnya mau pakai truk atau tronton atau truk macam ya itu ya. Misalnya ada yang kapasitasnya berapa ton. Nah, itu tergantung. Nah, kalau kita mau pengiriman pakai udara, itu ada namanya itu kita harus mengisi SMU ya, surat muatan udara. Nah, biasanya kalau perusahaan saya itu kita langsung ke bandara untuk pengiriman barang. Nanti di sana kita masih memakai agen untuk pengiriman udara. Sedangkan kalau melalui laut, saya pernah juga mengerjakan pengiriman melalui laut. Nah, itu kita memakai kapal. Biasanya kita ke Tanjung Priuk. Dulu kita ada pengiriman baterai BTS itu dulu kita pernah ngirim, itu sampai ke Kalimantan, ke Sulawesi. Dulu kita ada pengiriman. Nah, itu kita harus ini kondisinya apa port to port gitu atau door to door atau port to door gitu. Untuk pengirimannya. Dan itu ada nanti namanya tebus DO, kita harus cek kontainer gitu. Dan itu apalagi ya. Pokoknya kalau laut itu agak ribet gitu loh, nak. Kalau maksudnya prosesnya yang paling gampang itu kalau pengiriman melalui tracking. Itu paling gampang. Dan sekarang saya lebih fokus perusahaan kita tuh ke tracking. Berarti kalau bisa disimpulkan, memang dari awal itu proses bisnisnya itu dari customer terlebih dahulu dulu ya Bu. Dan itu nanti Iya, dikirim mau via laut darat, laut ataupun udara gitu. Dan yang iya, jadi kendala di sini, kalau saya simpulkan tadi dari pernyataan Ibu, memang di laut ya karena harus banyak prosedur yang harus dijalanin gitu. iya, Nah, itu. oke. Tadi saya sempat mendengar dari pernyataan Ibu, sekarang lagi ingin mengembangkan yang terakhir tadi ya. Kalau boleh tahu sebenarnya terakhir itu apa ya Bu? Kalau kan ini Tracking, masih awam gitu. tracking. Ya Jadi trackingnya. tracking. Jadi kita pengiriman pakai truk. Kalau sekarang pekerjaan rutin saya itu mengirim misalnya nih ada customer saya tuh namanya PT Indokemika. Jadi kita memang saya itu sudah mulai berdiri itu dari tahun 2015. Itu saya masih jadi ininya masih mereka customer saya. Kita tuh hari itu jalan. Jadi istilahnya setiap hari kita membawa barang-barang mereka ke tujuan, misalnya ke pabrik atau ke customer lah dari gudang mereka kita ambil, kita tujuan kemana kemana gitu. Karena sehari kalau di Jakarta hanya bisa satu rit gitu untuk hitungannya. Kalau di Bandung bisa sehari bisa dua rit, satu tracking itu satu truk. Truknya itu juga kapasitasnya sekitar 6 ton.
Oh, baik, berarti proses bisnisnya kalau dapat disimpulkan tadi yang seperti saya sampaikan dan ingin mengembangkan yang tracking tadi itu ya Bu, untuk kedepannya. Iya. Nah, oke, saya lanjut ya Bu. Cara perusahaan untuk melakukan penyusunan anggaran untuk menjalankan aktivitas bisnisnya gitu loh, dari segi Eh, anggaran ini. harus menyusun anggaran itu sehari. Misalnya saya punya truk sekarang ini ada 5. Truk saya ada 5 dan itu jalan setiap hari. Itu namanya uang ritase, uang rit ya. Nah, jadi sehari itu satu truk itu biasanya 500.000. Jadi saya udah buat cash flow-nya. Berarti kalau 5 kan sehari saya harus punya modal itu 2.500.000. Kita anggap seminggu itu 5 hari kerja, ya kan? Jadi saya khusus tuh untuk, jadi 500 itu udah disitulah dia bensin, tol, uang makan supir, ya, baru transport supir, itu udah termasuk di dalam yang 500 itu. Jadi saya tuh setiap bulan itu paling tidak saya harus punya dana untuk operasional itu sekitar uh, sekitar 50 juta sampai 60 juta lah gitu. Gaji yang udah fix ya. Yang fix itu kan kayak gaji, listrik itu uh, udah jelas ya dek ininya ya. Jadi paling tidak saya harus punya anggaran itu untuk cash flow saya itu satu bulan itu ya sekitar 150 juta gitu loh. Kerjaan Ya, yang tidak kerja gitu loh. ya. Kadang kan gitu namanya transportasi itu nggak ada yang pasti gitu loh. Dan kadang tiba-tiba nanti tengah malam atau pagi-pagi kita ditelepon, Bu, kita mau ngambil ini, mau ngirim ini gitu. Jadi memang harus ada dana yang benar-benar cadangan untuk kita siapkan untuk pekerjaan yang tidak terduga gitu. Jadi cash flow saya seperti itu kalau operasional itu sekitar 150 juta lah per bulan gitu. Ringan ya di sini. Tadi yang anggaran yang Ibu rencanakan dalam satu periode itu dapat realisasi nggak ya Bu? Kami belum mendengar jawabannya soalnya tadi ada masalah jaringan. Oh, kalau yang terrealisasi ya. Cuma ya kadang-kadang kayak saya bilang tadi, nah kalau misalnya tidak ada kerjaan yang mendadak, itu kita eh, ini apa namanya cukup lah dana yang cash flow kita itu. Tapi kalau misalnya tiba-tiba nih ada pekerjaan yang tiba-tiba dapat kerjaan kita ini, mau nggak mau kita harus punya dana cadangan. Tapi kalau yang memang cash flow itu memang benar-benar terrealisasi. Karena dia kan ada fixed cost gitu loh. Paling yang variable cost ya, yang bisa berubah gitu loh. Bagaimana sih Bu, perusahaan itu mengukur kinerja mereka baik melalui data keuangan dan non keuangan? Kinerja itu berarti pertama kita melihat dari laporan keuangan, ya. Nah, kan itu ada namanya RUPS. Nanti di RUPS itu kita melaporkan hasil pencapaian kita selama satu periode. Misalnya itu dari 1 Januari, biasanya dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember dalam bentuk laporan keuangan. Nah, dari situ barulah kita bisa melihat, oh kalau misalnya tahun pertama memang biasanya itu di mana-mana pasti itu dia belum menunjukkan hasil yang maksimal biasanya. Dan di 5 tahun pertama itu kalau break even itu sudah alhamdulillah. Makanya kinerja itu kita lihat dari laporan keuangan. Jadi kita dari laporan keuangan bisa evaluasi mana-mana yang kira-kira yang harus kita tingkatkan. Itu karyawan kinerjanya kita lihat ini produktif atau tidak. Karena kita itu berhubungan dengan transportasi berarti kebanyakan karyawan kita itu supir. Nah, alhamdulillah karyawan kita supir-supir ini termasuk yang kategorinya yang bagus. Karena mekanisme pengukuran dan pengendalian aset dalam pengukuran kinerja unit organisasi. Kalau aset karena kita bergerak di bidang transportasi, otomatis itu kita berarti dengan kendaraan, ya. Rata-rata kita kendaraan itu masa manfaat umurnya kan kita taksir itu untuk penyusutannya itu sekitar 5 tahun penyusutan. Uh, untuk motor kita ada motor, ada mobil. Kalau untuk mobil itu berarti mobil ada mobil operasional untuk direktur dan karyawan itu ada 2 dan ada mobil operasional yaitu truk yang berbentuk CDD. Tahu kan? Kita ada namanya itu seperti buku untuk memaintain mobil. Jadi, kapan servisnya, harus servisnya kapan, itu ada di dalam buku logbook tersebut. Itulah kita cara mengukur untuk mengetahui mekanisme kendaraan kita gitu. Jadi oh ini udah berapa kilo nih? Udah berapa kilometer atau bannya udah berapa bulan ini? Nah, itu harus ditandain. Dulu seperti itu kita buat jobnya itu. Baik, Bu, izin bertanya lagi, bagaimana sih perusahaan ini menggunakan pendekatan apa yang digunakan untuk mengoptimalkan perputaran persediaan dan meminimalkan biaya penyimpanan gitu, Bu? Maaf ya, kalau namanya transportasi itu tidak ada persediaan.
karena kita itu bergerak di bidang pengiriman. Jadi kayak saya nih, perusahaan saya tuh, kita dulu saya sebelum berkecimpung di dunia transportasi ini saya juga dulu bingung. Saya kan pernah ya 2 tahun bekerja di perusahaan transportasi. 2 tahun situ baru saya bertekad membuka perusahaan sendiri. Jadi kita itu mendapat pekerjaan itu berdasarkan DO. Jadi kita tinggal terima DO, terus kita siapin mobil, mobil berangkat ke gudang customer. Jadi namanya kita tuh tidak ada untuk mengelola persediaan gitu. Untuk selanjutnya, Bu, dari departemen yang ada tadi kan, Bu, bagaimana sih perusahaan untuk berkolaborasi antara departemen keuangan dan finansial ya tadi, Bu? Operasional Oke, ya. dan accounting dan operasional. Oh iya, itu untuk memastikan pengelolaan inventaris yang lancar gimana ya, Bu? Pengelolaan inventaris. Iya. Ah, kalau itu seperti yang pertama tadi saya bilang, kalau misalnya nih eh, kan kita mobil misalnya mau maintenance, dia misalnya ada jadwalnya mau servis itu misalnya tanggal 10. Nah, sebelum tanggal 10 itu 5 hari sebelum servis itu dia harus udah mengajukan eh namanya ini ya apa request, cash request, cash request ke finance. Baik, Ibu lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Pertanyaannya bagaimana perusahaan melakukan pengendalian pada unit bisnis? Pada Unit bisnis. unit bisnis, Iya. ya itu sih bilang saya kalau pengendalian unit bisnis itu saya cukup membaca laporan keuangan. Karena di laporan keuangan itu kan jelas terlihat apa-apa-apa seperti piutang, hutang, ya kan? Cash kita, bank kita, baru aset kita, itu jelas di situ kelihatan akan terbaca di laporan keuangan. Jadi misalnya nih, oh piutang kita pada eh, akhir tahun masih ada sekian, hutang kita masih ada sekian. Nah, jadi kita di sini harus eh, melihat eh, gimana caranya supaya kita kita namanya perusahaan kan harus tujuannya kan mencari laba ya, mencari keuntungan kan. Nah, makanya dari situ kita bisa bisa kita kendalikan. Oh, mungkin ini, oh ternyata kalau misalnya masih rugi, oh berarti di mana ininya masalahnya. Oh, mungkin kebesaran terlalu banyak biayanya daripada pendapatannya. Makanya harus kita genjot lagi untuk marketingnya, untuk mencari pekerjaan yang lebih banyak gitu. Oke, Ibu. Pertanyaan selanjutnya, apa perencanaan strategi perusahaan sebagai bagian mendasar dari proses pengendalian manajemen? Gimana tadi? Coba coba Ibu diulangin. Apa perencanaan strategi perusahaan sebagai Oh, bagian mendasar dari proses pengendalian manajemen? kalau kalau strategi kita itu sebenarnya kita harus mencari namanya transportasi atau usaha apapun itu sebenarnya itu harus kita harus punya marketing yang kuat, tim marketing yang kuat karena dasar dari usaha itu adalah marketing. Di mana-mana kita harus strateginya oh bagaimana cara menguatkan marketing ini dengan apa gitu. Misalnya kita mencari marketing yang handal atau kita didik staf-staf kita, karyawan kita supaya jadi bisa jadi marketing mandiri gitu loh dalam arti marketing mandiri eh, untuk mengasah keterampilan diri mereka gitu loh. Apakah perusahaan memiliki sistem kompensasi? Jika iya,
Bagaimana kompensasi diberlakukan pada perusahaan tersebut? Kalau untuk saat ini perusahaan belum secara ini ya, maksudnya untuk kompensasi itu belum kita terapkan ya. Misalnya nih kompensasi kepada pekerja itu ya paling itu hanya dari eh, gimana ya, target lah. Kalau misalnya mencapai target, mungkin kita bisa target istilahnya eh, si kan supir itu kan masing-masing kan mau mobil itu ada supirnya. Jadi kalau misalnya siapa yang lebih banyak kerjanya, misalnya mobil A nih lebih banyak kerjanya dalam 1 bulan daripada mobil B, maka kepada supir mobil A biasanya kita kasih kompensasi ya, penambahan, kita kasih bonus gitu loh.